Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam ini, izinkan saya membagikan kisah nyata yang tak semua orang berani mendengarnya. Sebuah kisah yang disimpan rapat oleh warga kampung karena diyakini membawa sial jika dibicarakan terlalu sering. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau cerita buatan pengisi waktu luang. Ini adalah kenyataan tentang seorang penjual bubur keliling yang hidupnya berubah menjadi neraka dunia sejak ia memilih jalan yang tak disukai oleh orang yang pernah ia hormati. Tentang dendam yang disiram dengan ilmu hitam, tentang gerobak yang bergerak sendiri di tengah malam, dan tentang suara yang berbisik dari dalam panci. Suara yang berkata, "Kau tak bisa lari dari kami." Dan sejak saat itu, tak ada lagi bubur yang rasanya sama. Hanya ada bau darah dan malam-malam penuh teror. Masihkah Anda berani mendengarkan kisah ini sampai akhir? Kalau iya, duduklah dengan tenang. Jangan menoleh ke belakang, karena bisa saja dia sedang berdiri di sana. Setiap pagi, ketika matahari belum benar-benar naik, suara khas lonceng kecil sudah terdengar dari ujung gang perumahan. Ting ting ting, bubur ayam. Bubur ayam, begitulah suara gerobak milik Pak Yani yang sudah dikenal hampir semua warga kampung Sidamulya. Pak Yani adalah pria sederhana berusia 40 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya selalu terlihat ramah. Setiap hari, sejak pukul 4 subuh, ia sudah menyiapkan bahan-bahan jualannya: beras untuk bubur, suiran ayam, cakwe, daun seledri, sambal, dan kerupuk. Semuanya dikerjakan dengan telaten. Ia bekerja di bawah bosnya, Pak Kumis, pria tua galak yang sudah lama menguasai bisnis bubur ayam di kampung itu. Pak Yani bekerja untuk Pak Kumis sejak ia berumur 25 tahun. Awalnya hanya sebagai pembantu, lalu dipercaya membawa gerobak keliling sendiri. Selama bertahun-tahun, Pak Yani dikenal jujur dan sabar. Meskipun hasil keuntungannya harus dibagi dua dengan Pak Kumis, ia tak pernah mengeluh. Gerobak yang ia dorong setiap pagi bertuliskan "Bubur Ayam Pak Kumis". Meski pelanggan lebih mengenal suara dan wajah Pak Yani, anak-anak sering menyapanya Pak Yani, tambah kerupuknya. Ya, atau ibu-ibu yang berkata, "Buburnya jangan pedas, Pak." Buat si kecil, ia tahu nama hampir semua pelanggannya. Bahkan, beberapa pelanggan sudah seperti keluarga sendiri baginya. Setiap pagi, antrean di depan gerobaknya selalu panjang. Banyak orang yang suka buburnya karena rasanya gurih dan ayamnya banyak. Tapi di balik itu semua, tak banyak yang tahu bahwa sebagian besar kerja keras itu adalah hasil tangan Pak Yani, bukan Pak Kumis. Kalau bukan Pak Yani yang jual, saya nggak beli, kata Bu Rina, seorang pelanggan setia suatu pagi. Tapi Pak Yani hanya tersenyum. "Tetap bubur Pak Kumis, Bu. Saya cuma bantu jualan." Dalam hati, Pak Yani sebenarnya mulai lelah. Ia bekerja keras dari pagi hingga siang, tapi hasilnya tidak seberapa. Setiap sore, ia harus setor uang ke rumah Pak Kumis. Kadang-kadang, ia hanya membawa pulang sisa makanan dan beberapa ribu rupiah untuk keluarganya. Suatu malam, saat sedang duduk di beranda rumahnya yang kecil, istrinya berkata pelan, "Yan, kalau kamu punya gerobak sendiri, bisa lebih bebas. Kamu udah bisa kok." Pak Yani hanya diam. Ia memang sudah lama menyimpan keinginan untuk berjualan sendiri. Ia ingin buburnya punya nama sendiri, bukan atas nama orang lain. Tapi ia juga ragu. Pak Kumis adalah orang yang berjasa dalam hidupnya. Meski kadang sikapnya keras dan tak ramah. Namun, malam itu, dalam hati kecilnya, Pak Yani mulai membulatkan tekad. Ia mulai menghitung tabungan yang selama ini ia simpan diam-diam. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli gerobak bekas. Ia tahu, suatu saat nanti, dia harus membuat pilihan besar. Pagi ke pagi berlalu, buburnya tetap laris,
Senyumnya tetap ramah, tapi di dalam hatinya sesuatu mulai tumbuh. Keberanian, dan tak ada yang tahu bahwa keputusan sederhana untuk memulai sendiri itu akan membawa Pak Yani ke jalan penuh teror, dendam, dan kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan kampung Sidamulya. Tapi seperti biasa, Pak Yani tetap keluar dari rumah dengan semangat. Ia menyiapkan bubur dengan penuh ketelitian, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam wajahnya. Pagi itu, ada senyum kecil yang menyimpan rencana besar. Sudah hampir 2 bulan, Pak Yani diam dayung menyisihkan uang hasil jualannya. Ia menahan keinginannya untuk membeli rokok, menahan makan di warung, bahkan rela memakai sendal jepit usang yang sudah hampir putus. Semua itu ia lakukan demi satu hal, membeli gerobak sendiri. Dan hari itu, gerobak itu akhirnya datang. Sebuah gerobak bubur ayam bekas, namun masih kokoh, dengan warna biru laut yang mencolok. Di bagian atas kaca depannya, belum ada tulisan apapun, masih polos. Pak Yani memandanginya lama, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap pelan kayu bagian pinggirnya, seperti menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Mulai sekarang, aku akan berjualan sendiri, gumamnya lirih, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Istrinya, Bulina, berdiri di samping dengan mata berkaca-kaca pula. Ia tahu betapa lama suaminya memendam keinginan itu, betapa sering ia melihat Pak Yani pulang lelah, namun tetap menyetorkan sebagian besar uangnya ke Pak Kumis. Kini, akhirnya suaminya punya usaha sendiri. Siangnya, setelah semua peralatan dibersihkan, Pak Yani pergi ke rumah Pak Kumis. Rumah tua itu berada di ujung gang, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan bau dupa yang selalu tercium di halaman depan. Pak Kumis sedang duduk di kursi rotan, sambil menghisap rokok cengkeh. Wajahnya datar, tak tersenyum, tak juga menyambut hangat saat melihat kedatangan Pak Yani. "Ada apa, Yan?" tanyanya pelan, namun tajam. Pak Yani menunduk sopan. "Saya mau pamit, Pak. Mulai minggu depan, saya mau coba usaha sendiri." Pak Kumis mengerutkan kening. Matanya menatap tajam. "Maksudmu buka jualan bubur sendiri?" Pak Yani mengangguk. "Iya, Pak. Saya nggak ada maksud jelek. Saya cuma ingin mandiri. Sudah lama saya kerja sama Bapak. Saya banyak belajar dari Bapak. Saya sangat berterima kasih." Pak Kumis terdiam lama. Asap rokok mengepul dari mulutnya. Matanya tidak lepas dari wajah Pak Yani. Kemudian, dengan suara dingin, ia berkata, "Kau pikir gampang jualan sendiri? Pelanggan itu bukan karena buburmu enak, tapi karena nama besarku. Kau pikir mereka tetap akan datang padamu?" Pak Yani menelan ludah. Ia tidak ingin membantah. Ia hanya menunduk lebih dalam dan menjawab lirih, "Saya tahu, Pak, tapi saya ingin coba. Kalau memang rezeki, insya Allah ada jalan." Pak Kumis berdiri perlahan, sorot matanya tajam. "Baik, pergilah. Tapi ingat, dunia dagang itu kejam, Yan. Jangan sampai kau menyesal." Pak Yani hanya mengangguk. Ia berpamitan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Hatinya campur aduk. Ia sedih, harus berpisah, tapi juga lega karena akhirnya memulai sesuatu yang ia bangun dari keringat sendiri. Malamnya, ia mengecat sendiri tulisan di gerobaknya. Dengan kuas sederhana, ia menulis, "Bubur ayam Pak Yani, hangat dan nikmat." Hari pertama berjualan sendiri, ia memilih tempat strategis di dekat sekolah dan perkantoran kecil. Dan benar saja, banyak pelanggan yang langsung mengenalinya. "Loh, Pak Yani, sekarang jualan sendiri ya?" tanya seorang bapak. "Iya, Pak. Mohon doanya." Bubur pertamanya laris manis, bahkan lebih cepat habis daripada biasanya. Banyak pelanggan yang sengaja mencarinya karena kangen rasanya. Pak Yani pun pulang dengan hati berbunga-bunga. Namun jauh di sudut kampung,
Di rumah tua yang selalu beraroma dupa itu, Pak Kumis berdiri di depan jendela. Di tangannya, rokok tinggal separuh. Matanya merah, penuh amarah. Ia memandang gerobak kosong miliknya yang kini sepi pembeli. Di hatinya, ia mulai menyusun rencana jahat. Kalau kau mau ambil pelangganku, kau juga harus siap terima akibatnya, Yan. Bisiknya dengan suara pelan, namun penuh dendam. Dan sejak hari itu, bayangan gelap mulai mengikuti langkah Pak Yani tanpa ia sadari. Sudah 2 minggu sejak Pak Yani mulai berjualan sendiri dengan gerobaknya yang baru. Setiap pagi, gerobaknya selalu mangkal di dekat pertigaan besar, tak jauh dari sekolah dasar dan minimarket. Lokasi itu strategis karena dilewati banyak orang yang sedang berangkat kerja dan mengantar anak sekolah. Awalnya Pak Yani sempat khawatir apakah pelanggannya akan tetap datang, tapi ternyata kekhawatirannya perlahan hilang. Hari demi hari, pelanggannya makin banyak. Bahkan ada beberapa yang khusus datang lebih pagi agar tidak kehabisan buburnya. Bubur Pak Yani memang beda, ayamnya lebih banyak dan kuah kaldunya sedap, kata Bu Rini, seorang pelanggan setia yang dulu juga beli dari gerobak Pak Kumis. Gerobak Pak Yani kini semakin dikenal. Ia bahkan mulai dibantu oleh anak remajanya yang bertugas membersihkan mangkok dan melayani kerupuk. Dalam hati, Pak Yani sangat bersyukur. Meski lelah, ia merasa bahagia karena semuanya adalah hasil jerih payah sendiri. Namun, di tempat lain, tepatnya di ujung jalan tempat biasa gerobak Pak Kumis mangkal, suasana mulai berbeda. Gerobak bubur milik Pak Kumis kini sering terlihat sepi. Pelanggan mulai berkurang, beberapa hanya lewat tanpa berhenti. Ada juga yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka lebih suka beli ke Pak Yani. Wajah Pak Kumis semakin hari semakin muram. Ia tidak suka merasa kalah, apalagi oleh mantan anak buahnya sendiri. Kurang ajar, gumamnya suatu pagi. Tengk menggenggam kuat rokok yang mulai padam. Sorot matanya tajam penuh kebencian. Tetangga dekat rumahnya sempat melihat Pak Kumis membanting mangkok hingga pecah, lalu mengusir 2 pembantunya dengan kata-kata kasar. Sejak saat itu, aroma dupa dari dalam rumahnya makin menyengat. Banyak yang bilang, malam-malam lampu di rumah Pak Kumis sering mati, tapi terdengar suara orang membaca mantra. Sementara itu, Pak Yani tetap fokus dengan usahanya. Ia tidak pernah memikirkan persaingan. Baginya, semua orang punya rezekinya masing-masing. Namun anehnya, beberapa kejadian ganjil mulai terjadi. Suatu pagi, saat baru saja akan membuka tutup panci bubur, Pak Yani dikejutkan dengan bau anyir yang sangat menyengat dari dalam panci. Ketika dibuka, bubur yang ia masak berubah warna. Bukan putih seperti biasanya, tapi kekuningan dan berlendir. Bahkan ayam suwirnya menghitam seperti gosong. Padahal semalam ia memasaknya seperti biasa. Astagfirullah, ini kenapa? Kejannya panik. Ia langsung membuang semua isi panci dan membersihkannya ulang. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terulang. Satu malam, ia mendengar suara berisik di belakang rumah. Saat keluar dengan senter, ia melihat ada bangkai ayam hitam tergantung di pagar, dengan mulut dijahit dan mata dicungkil. Di sebilannya ada segenggam tanah dan kertas bertuliskan mantra asing. Pak Yani mulai curiga. Ia merasa seperti sedang diganggu. Tapi oleh siapa? Istrinya mulai sering mimpi buruk. Anaknya yang masih SMP tiba-tiba jatuh sakit dan mengigau menyebut nama Pak Kumis dalam tidurnya. Pak Kumis, jangan bawa ayah. Pak Yani semakin gelisah. Ia mencoba menghubungi teman lamanya, Udin, yang dulu pernah mengalami gangguan serupa. Udin menyarankan agar Pak Yani lebih hati-hati. Kalau ini kerjaan orang pintar, Yan, kamu harus cari perlindungan. Ini bukan sekadar iri biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Yani mengunci semua pintu dan jendela rumah. Aye di ruang tengah bersama istrinya dan anak-anaknya.
sambil membaca doa dengan suara lirih. Tapi dari luar rumah, di kejauhan, ada bayangan hitam berdiri diam di bawah pohon pisang, mengawasi rumah Pak Yani dengan mata merah menyala. Dan di rumah Pak Kumis, seorang dukun tua sedang duduk bersila di tengah ruangan penuh dupa dengan boneka jerami dan potongan rambut Pak Yani di tangannya. "Kita lihat, Yan, seberapa lama kau bisa bertahan," bisik Pak Kumis sambil tertawa pelan dengan nada dingin. Malam di kampung Sidang Mulia terasa berbeda. Langit gelap pekat, tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan aroma dupa yang menusuk hidung. Suasana itu menjadi latar sempurna bagi sebuah rencana jahat yang sedang disusun. Di sebuah rumah tua, di ujung gang rumah milik Pak Kumis. Di dalam rumah itu, ruangan depan telah disulap menjadi semacam tempat ritual. Lantai digambari lingkaran merah dengan tulisan-tulisan asing. Berdiri seorang dukun tua berkulit keriput dan mata cekung bernama Mbah Rejo. Tangannya gemetar namun mantap saat menata benda-benda yang dianggap syarat pemanggilan makhluk halus. Pak Kumis duduk di seberangnya. Wajahnya serius, penuh dendam. Di hadapannya ada potongan kain bekas celemek Pak Yani. Segenggam tanah yang diam-diam ia ambil dari bawah gerobak Pak Yani, dan seutas rambut yang ia ambil dari topi bekas Pak Yani saat masih bekerja padanya. "Ini cukup?" tanya Pak Kumis dengan suara pelan namun tegas. Mbah Rejo mengangguk pelan. "Cukup, tapi kau harus tahu, Kumis, santet ini bukan mainan. Kalau gagal, bisa berbalik. Tumbalnya harus benar dan niatmu harus murni. Ingin mencelakai." Pak Kumis menggertakkan gigi. "Saya ingin dia bangkrut. Saya ingin semua pelanggannya sakit. Kalau perlu, buburnya berubah jadi racun. Dia menderita." Mbah Rejo tersenyum dingin. Ia mengambil ayam jago berwarna hitam legam dari dalam karung. Ayam itu meronta-ronta, namun dengan cepat disembelihnya tepat di tengah lingkaran merah. Darah ayam itu dikumpulkan ke dalam mangkuk tanah liat dan diteteskan ke boneka jerami yang menyerupai Pak Yani. Setelah itu, ia membakar kemenyan sambil membaca mantra dalam bahasa kuno yang terdengar menyeramkan. Malam itu, hawa di sekitar rumah Pak Kumis berubah sangat dingin. Bahkan, seekor anjing yang biasa tidur di depan rumahnya tiba-tiba melolong panjang lalu lari tak tentu arah. Sementara itu, di rumah Pak Yani, suasana terasa berat. Istrinya, Bu Lina, merasakan dadanya sesak. Anaknya mulai kembali mengigau. Dan di dapur, tempat biasa Pak Yani menyimpan peralatan masak, terdengar suara sendok jatuh sendiri. Padahal tak ada siapa-siapa. Tengah malam, Pak Yani terbangun karena mendengar suara seperti ada orang mengetuk pintu pelan-pelan. Tok, tok, tok. "Siapa di luar?" tanya Pak Yani dengan suara berat. Ia membuka pintu perlahan, namun tak ada siapa-siapa. Begitu ia menutup kembali pintu, tiba-tiba ia melihat bayangan hitam melintas cepat di ruang tamunya. Seketika itu juga lampu rumahnya padam, dan hanya tersisa cahaya bulan samar dari jendela. Pak Yani memeluk istrinya yang ketakutan. "Pak, doa, cepat," bisiknya. Malam itu, Pak Yani nyaris tak tidur. Ia hanya bisa memandangi gerobaknya dari balik jendela. Gerobak itu tampak berbeda, seolah ada sesuatu yang menempel di dalamnya. Keesokan harinya, kejadian aneh makin menjadi. Saat ia membuka tutup panci bubur, ia menemukan isinya berwarna kibu-abuan dan berbau amis. Beberapa kerupuk di dalam toples berjamur. Padahal baru dibeli 2 hari lalu. Pelanggan yang mencicipi buburnya hari itu langsung memuntahkannya. "Pak Yani, buburnya asem, kayak basi," kata seorang ibu-ibu sambil menutup mulut. Pak Yani pucat. Ia tahu ini bukan masalah Taperbia. Ini bukan karena ia lupa mencuci panci atau salah merebus ayam. Ini seperti ada sesuatu yang ingin merusak usahanya. Hari itu,
ia hanya mendapat 2 pelanggan. Sisanya bubur dibuang. Hatinya remuk. Di Tempot Lane, Pak Kumis duduk santai di depan rumahnya sambil tersenyum tipis. Ia mencium kemenyan di tangannya dan berbisik, "Itu baru permulaan, Yan. Baru. Namun ia lupa satu hal, bahwa kejahatan, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, selalu menyisakan jejak, dan tak semua makhluk yang dipanggil oleh dukun akan tunduk pada kendali manusia. Apa yang dimulai sebagai dendam akan segera berubah menjadi malapetaka yang lebih besar." Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit seperti sedang mengamuk. Pak Yani tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Sudah 3 hari berturut-turut dagangannya gagal total. Entah kenapa, setiap kali ia memasak bubur, rasanya selalu aneh. Kadang terlalu pahit, kadang terlalu asam. Pernah juga ayam yang ia masak berubah warna kehitaman seolah gosong. Padahal ia merebusnya dengan cara yang sama seperti biasa. Pak Yani mencoba menenangkan diri. Ia duduk di ruang tengah rumahnya sambil membaca doa dan menyalakan radio kecil. Suara hujan dan gelegar petir di luar rumah membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah dapur. Serak, serak, seperti ada sesuatu yang menggaruk lantai. Pak Yani menoleh cepat. Ia berdiri pelan dan berjalan ke dapur. Lampu sudah redup karena listrik sempat padam tadi. Dengan senter kecil di tangan, ia memeriksa satu persatu. Tak ada apa-apa. Namun, saat ia mendekati tempat ia biasa menyimpan gerobak di sisi belakang rumah, hidungnya mencium bau amis yang sangat menyengat. Ia membuka pintu pelan-pelan dan matanya langsung membelalak. Bubur dalam panci gerobaknya tumpah ke lantai, tapi warnanya merah seperti darah. Bukan merah biasa, melainkan merah pekat, kental, dan mengeluarkan uap aneh seperti baru saja dimasak. Pak Yani memeriksa panci itu dengan tangan gemetar, dan saat menyentuh bagian pinggirnya, ia merasa seperti menyentuh kulit manusia yang hangat dan lembek. "Astagfirullah," bisiknya dengan suara tercekat. Pak Yani buru-buru menutup kembali panci itu dan menarik diri. Tapi sebelum ia sempat keluar dari dapur, ia mendengar suara lain, suara perempuan menangis lirih, seperti berasal dari dalam gerobak. Sakit, panas, jangan." Suara itu begitu pelan, namun jelas terdengar di telinganya. Ia mematung, matanya menatap gerobak dengan ngeri. Peluh dingin mengalir di dahinya. Tanpa pikir panjang, ia lari keluar rumah dan memanggil tetangganya, Pak Udin. Pak Udin yang juga dulu pernah mengalami gangguan mistis, langsung datang dengan membawa air, doa dan tasbih. Bersama-sama mereka masuk kembali ke dalam dapur. Namun saat kembali ke sana, bubur dalam panci sudah berubah kembali jadi putih seperti biasa. "Ini bukan hal biasa, Yan," kata Pak Udin serius. "Kau kena kiriman. Ini bentuk santet yang bisa membunuh secara perlahan. Kau harus segera cari pertolongan." Malam itu juga, mereka mengubur sisa bubur di halaman belakang sambil membaca doa-doa. Tapi gangguan belum berhenti di situ. Keesokan harinya, saat Pak Yani berjualan seperti biasa, kejadian mengerikan terjadi. Seorang pelanggan, anak kecil kelas 4 SD, yang biasanya suka makan bubur dengan banyak kerupuk, tiba-tiba memuntahkan darah setelah menyantap 2 sendok. Ibunya panik, langsung membawa anaknya ke puskesmas. "Ini karena bubur Pak Yani beracun," teriak seorang warga yang melihat kejadian itu. Pak Yani shock, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa buburnya tidak beracun. Ia masak seperti biasa, semua bahannya segar. Tapi kenyataannya, satu persatu pelanggan mulai takut. Beberapa orang mulai menjauh saat melihat gerobaknya lewat. Ada yang memelototinya, ada pula yang berbisik-bisik. Dia kena guna-guna
dagangannya dikutuk. Hari itu, Pak Yani tidak menjual apapun. Gerobaknya sepi, bahkan ada sekelompok anak remaja yang sengaja melempari gerobaknya dengan batu. Sambil tertawa-tawa, jualan santet, teriak mereka. Pak Yani hanya bisa menunduk, air matanya menetes perlahan. Hatinya hancur. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai sadar, ini semua pasti ulah Pak Kumis. Dendam Pak Kumis ternyata bukan hanya ingin menyingkirkan usahanya, tapi benar-benar ingin menghancurkannya, sedikit demi sedikit. Dan saat malam tiba, gangguan itu datang lagi. Tapi kali ini lebih menyeramkan. Gerobaknya yang ia simpan di dapur terdengar berderit sendiri, seolah sedang didorong-dorong oleh tangan tak terlihat. Dan di kaca jendela, bayangan hitam berdiri diam, hanya menatap. Malam itu, Pak Yani memutuskan satu hal. Ia tidak bisa diam lagi. Ia harus melawan, atau segalanya akan lenyap, termasuk nyawa orang-orang yang ia cintai. Hari-hari Pak Yani berubah menjadi mimpi buruk. Gerobaknya yang dulu ramai, kini hanya menjadi pajangan di pinggir jalan. Tak ada lagi tawa anak-anak yang memanggil namanya. Tak ada lagi ibu-ibu yang mengajak ngobrol sambil menunggu pesanan. Semuanya hilang sepi, seperti kuburan di malam hari. Pagi itu, ia berdiri sendiri di dekat sekolah dasar, tempat biasanya ia jualan. Tapi kali ini, tak satu pun orang mendekat. Bahkan guru-guru yang dulu selalu beli setiap Senin pagi hanya melirik dari kejauhan, lalu menunduk dan berjalan cepat, seolah takut terkena sial. Tak lama kemudian, datang kabar mengejutkan. Bu Rini, pelanggan setia yang setiap hari beli bubur untuk anaknya, masuk rumah sakit. Kata suaminya, Bu Rini sempat mengalami muntah darah dan kejang-kejang tak lama setelah makan bubur semalam. Padahal bubur itu dibeli dari Pak Yani. Desis-desis mulai menyebar cepat, seperti api yang membakar ilalang. Jangan beli bubur dari Pak Yani, nanti kena santet. Katanya gerobaknya angker, bisa gerak sendiri. Dulu dia kerja sama Pak Kumis, sekarang berani saingan, makanya kena kiriman. Gosip-gosip itu makin lama makin liar. Banyak warga yang percaya, apalagi setelah dua pelanggan lainnya juga mengalami hal aneh. Seorang tukang ojek yang makan bubur Pak Yani katanya kesurupan. Ia menjerit-jerit menyebut nama Pak Kumis sambil tertawa seperti orang kesetanan. Pak Yani mendengar semua itu dari istrinya yang menangis diam-diam di dapur. Malam itu, mereka makan hanya dengan nasi dan garam. Anak mereka sudah 2 hari tak masuk sekolah karena sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Ustaz kampung bilang, anak itu seperti kena gangguan jin, bukan penyakit biasa. Pak Yani duduk termenung di depan gerobaknya. Ia menatap tulisan bubur ayam Pak Yani yang mulai pudar karena hujan. Wajahnya kusam, matanya cekung. Ia tahu ini bukan sekadar musibah biasa. Ini adalah perang tak terlihat. Dan ia mulai kalah. Suatu malam, hujan deras turun lagi. Angin kencang membuat jendela rumah Pak Yani bergetar. Lampu rumah tiba-tiba mati. Dalam kegelapan itu, terdengar suara dari arah dapur. Pak Yani, suara perempuan, pelan, panjang, dan menyeramkan, seperti bisikan dari dunia lain. Pak Yani terdiam. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara itu terdengar lagi. Pak Yani, kenapa kamu buka sendiri? Kenapa kau tinggalkan bosmu? Tiba-tiba, suara benda pecah terdengar dari dapur. Pak Yani berlari ke sana, dan ia mendapati mangkuk-mangkuk pecah berserakan di lantai. Padahal tak ada angin ataupun hewan yang masuk. Ia hampir pingsan saat melihat satu hal. Di atas tutup panci ada tulisan merah seperti darah tertulis satu kata, "Kembalilah." Pak Yani mulai gemetar. Ia tahu maksud tulisan itu. Ia tahu itu bukan peringatan biasa, tapi panggilan dari seseorang yang tak ingin dia sukses sendiri. Keesokan harinya, ia mencoba memberanikan diri untuk tetap berjualan.
Namun baru saja ia membuka gerobaknya, datang sekelompok warga menghampirinya. "Maaf Pak Yani," kata ketua RT dengan wajah sungguh-sungguh. "Warga minta Bapak untuk berhenti jualan dulu. Kami takut kejadian-kejadian aneh itu makin parah." Pak Yani terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanya menatap tanah dan mengangguk pelan. Malamnya, rumahnya kembali diganggu. Kali ini bukan suara, tapi bau busuk menyengat seperti bangkai. Dan entah dari mana asalnya, satu ekor ular hitam tiba-tiba muncul di bawah kolong tempat tidurnya. Ular itu tidak menggigit, hanya melingkar dan menatap Pak Yani dengan mata merah menyala. Pak Yani tak kuat lagi. Ia jatuh, terduduk, menangis dalam diam. Istrinya memeluknya erat. "Pak, kita harus cari pertolongan," bisik Bu Lina. Pak Yani mengangguk dengan mata sembab. Ia sudah cukup sabar, cukup diam. Kini saatnya mencari jalan keluar. Dan dalam pikirannya, hanya satu nama yang terlintas: Ustaz Malik. Seorang ulama tua di desa sebelah yang dikenal bisa membantu orang-orang yang kena gangguan gaib. "Besok, aku akan ke sana," ujar Pak Yani lirih. Tapi malam itu saat ia tidur, dalam mimpinya ia melihat wajah Pak Kumis berdiri di tengah api. Tertawa sambil berkata, "Kau pikir bisa kabur dari aku, Yan?" Setelah malam penuh teror itu, Pak Yani tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu saja mimpi buruk datang menghampiri. Kadang ia bermimpi dikejar sosok hitam tanpa wajah. Kadang ia melihat dirinya terkurung dalam gerobak yang penuh darah. Namun, satu mimpi yang paling membekas terjadi malam itu mimpi di mana Pak Yani melihat dirinya berdiri di depan rumah Pak Kumis terbakar dan mendengar suara tertawa yang menyeramkan dari balik asap hitam. Saat ia terbangun, tubuhnya dingin seperti is. Bajunya basah oleh keringat dan matanya merah karena kurang tidur. Istrinya, Bu Lina, hanya bisa memijat punggungnya sambil membacakan doa-doa pendek. Sudah 2 malam ini rumah mereka seperti tidak pernah tenang. Hari itu, Pak Yani bertekad untuk pergi ke desa sebelah, menemui Ustadz Malik, seorang ulama sepuh yang katanya sering membantu orang-orang yang terkena gangguan makhluk halus atau santet. Dengan mengendarai sepeda motornya, ia berangkat pagi-pagi sekali, melewati jalan setapak yang sepi dan dikelilingi pohon bambu yang tinggi dan rapat. Sesampainya di rumah Ustadz Malik, ia disambut dengan hangat. Rumah sang Ustadz sederhana, terbuat dari kayu, tapi terasa sejuk dan menenangkan. Bau harum kayu cendana tercium di setiap sudut. Setelah mendengar cerita panjang lebar dari Pak Yani, Ustadz Malik mengangguk pelan. "Yang kamu alami ini bukan sihir biasa, Pak Yani," ucapnya lembut. "Ini kiriman santet kelas tinggi. Dan orang yang mengirim ini bukan main-main. Dia tahu apa yang dia lakukan." Pak Yani menghela napas. "Apa saya masih bisa diselamatkan, Ustadz?" "Insya Allah bisa," jawab sang Ustadz. "Tapi kamu harus kuat, sabar, dan berserah diri. Karena kalau kamu goyah, makhluk-makhluk itu akan semakin kuat." Ustadz Malik lalu memberikan air doa, beberapa bacaan ruqyah, serta kertas bertuliskan ayat Al-Quran untuk ditempelkan di gerobak dan di setiap sudut rumah. Namun, ketika malam tiba, gangguan justru semakin menjadi. Saat Pak Yani hendak tidur, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan keras di jendela dapur. Bukan sekali, tapi 3 kali. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela sambil membawa senter. Tapi saat membuka tirai, tak ada apapun di luar. Hanya pekatnya malam dan bayangan pohon pisang yang melambai tertiup angin. Namun saat ia berbalik, hendak kembali ke kamar ia melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu, menghadap langsung ke arahnya. Pak Yani terpaku. Bayangan itu tinggi besar, tanpa wajah, hanya mata merah yang bersinar. Pak Yani mundur pelan. Namun makhluk itu tiba-tiba bergerak cepat ke arahnya. Dalam hitungan detik, suasana rumah menjadi gelap.
Lampu padam, radio mati. Bahkan suara hujan pun seperti lenyap. Tiba-tiba tubuh Pak Yani terhempas ke lantai, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terkunci, tangannya gemetar. Ia melihat jelas sosok itu mendekat, menyentuh dahinya, dan membisikkan sesuatu. "Jangan lawan, kamu milik kami sekarang." Pak Yani akhirnya pingsan. Saat ia terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Tubuhnya terasa seperti habis dipukuli, dan di dadanya ada bekas goresan merah seperti cakaran. Gerobak yang biasanya disimpan di dapur kini terguling di tengah ruang tamu. Padahal pintu dapur terkunci. Istrinya menangis melihat kondisi suaminya. Anak mereka pun demam tinggi dan menggigil. Pak Yani sudah tak bisa menahan semuanya sendiri. Dengan sisa tenaganya, ia menelpon Ustadz Malik dan memohon agar sang Ustadz datang ke rumahnya malam nanti. Ia ingin rumahnya dibersihkan secara total dari gangguan apapun, meskipun itu berarti harus melakukan ritual panjang dan melelahkan. Malam itu, saat bulan penuh menggantung di langit, Pak Yani bertekad, ia tidak akan lari lagi. Ia akan melawan apapun yang terjadi. Namun, di rumah Pak Kumis, jauh di ujung kampung, asap dupa terus mengepul. Pak Kumis duduk bersila di depan altar kecil, memegang boneka jerami yang mulai terbakar ujungnya sambil tersenyum menyeramkan dan berkata, "Kau kira Ustadz tua itu bisa menolongmu, Yan? Permainan ini belum selesai." Malam itu suasana rumah Pak Yani terasa lebih tenang dari biasanya. Tapi bukan karena gangguan telah hilang, melainkan karena rumah itu akan menjadi medan perlawanan terakhir. Pak Yani dengan tekad kuat memutuskan bahwa malam ini ia harus melawan. Tidak lagi hanya bertahan dan ketakutan. Sekitar pukul 7 malam, Ustadz Malik datang ke rumah Pak Yani. Beliau membawa 2 muridnya, serta perlengkapan untuk ruqyah dan pembersihan rumah dari energi negatif. Ada air doa dalam kendi besar, tasbih kayu cendana, dan kemenyan putih yang tak berbau menyengat. "Pak Yani," kata Ustadz Malik tegas, "malam ini kita tidak hanya bersihkan rumahmu, kita juga akan mengembalikan apa yang telah dikirim ke kamu kembali ke asalnya." Pak Yani mengangguk, wajahnya lelah, tapi sorot matanya tajam. Ia sudah tak peduli jika harus berhadapan langsung dengan apapun yang selama ini menghantuinya. Istrinya dan anaknya sudah cukup menderita ini untuk menyudahi semuanya. Ritual dimulai dengan pembacaan ayat suci yang menggema di seluruh ruangan. Setiap sudut rumah diperciki air doa. Di pintu dapur tempat gerobak disimpan, Ustadz Malik menempelkan kertas bertuliskan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Gerobaknya sendiri dimandikan dengan air ruqyah dan dibacakan doa selama hampir setengah jam. Ketika air suci pertama kali menyentuh gerobak, suara aneh terdengar dari dalam rumah, seperti suara rintihan perempuan menangis. Lalu, angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup rapat. Lampu berkelap-kelip, udara menjadi berat. Lalu, dari dalam ruang tengah, terdengar jeritan anak Pak Yani. Ia menggigil dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Jangan ganggu Tuhan kami. Biarkan Pak Yani hancur. Biarkan dia." Istri Pak Yani langsung menangis. Namun, Ustadz Malik dan 2 muridnya segera membaca ayat-ayat dengan lantang. Anak itu meraung dan akhirnya pingsan di pelukan ibunya. Setelah dibacakan doa, tubuh anak itu tenang kembali. Setelah pembersihan selesai, Ustadz Malik mengumpulkan benda-benda aneh yang ditemukan tersembunyi di rumah. Ada koin kuno berwarna hitam, rambut yang dikepang dengan benang merah, dan 1 potong kecil kain berwarna hitam yang bau busuknya luar biasa. Semua itu dikumpulkan dalam kotak logam. Ini semua adalah media pengikat sihir. "Sekarang waktunya kita kirim balik ke pengirimnya," ucap Ustadz Malik
kotak itu dibawa ke halaman belakang rumah Pak Yani. Di sana, mereka menggali lubang dan menanamnya dengan doa khusus. Ustadz Malik membaca doa panjang, memohon agar semua kiriman jahat dikembalikan kepada pengirimnya. Siapapun dia, ya Allah, kembalikan kepada pengirimnya apa yang ia niatkan kepada saudaramu ini dengan adil dan tanpa lebih. Dan saat doa terakhir selesai dibacakan, petir menyambar langit di atas mereka. Suara ledakan keras terdengar. Lampu-lampu di rumah tetangga padam. Angin kencang berputar di halaman belakang seperti pusaran. Tapi di rumah Pak Kumis, kejadian lebih menyeramkan. Terjadi. Pak Kumis saat itu sedang duduk di ruangan ritualnya seperti biasa, membakar dupa sambil memandangi boneka jerami milik Pak Yani. Tiba-tiba, dupa padam sendiri. Api kecil di lilin-lilin sekitar altar meletup dan padam. Boneka jerami yang ia pegang meledak terbakar tanpa sebab. Lalu dari dinding kamarnya muncul cairan hitam pekat yang merayap turun perlahan. Cermin di sudut ruangan retak, dan dari dalam retakan itu keluar asap putih tipis yang mengeluarkan suara rintihan. Pak Kumis, waktu kamu sudah habis. Pak Kumis panik. Ia mencoba mengambil air minum, tapi air itu berubah menjadi darah di tangannya. Ia berteriak minta tolong, tapi tak ada yang dengar. Malam itu ia terkunci di rumahnya sendiri, bersama dengan apapun yang dulu ia panggil lewat bantuan Mbah Rejo di kampung. Kabar menyebar cepat. Pagi harinya, warga menemukan Pak Kumis terduduk di pojok rumahnya dengan wajah pucat dan mulut yang terus berbisik-bisik, seperti orang kehilangan akal. Ia tak bisa lagi bicara jelas, hanya menggumam sambil memelototi gerobaknya sendiri yang tiba-tiba terbakar, sebagian tanpa sebab. Orang-orang berkata, Pak Kumis kena getah dari santet yang ia kirim sendiri. Don Barejo tak pernah terlihat lagi di kampung. Rumahnya kosong, hanya meninggalkan dupa yang masih tersisa di sudut ruangan dan satu gulungan benang merah yang tergeletak di lantai. Sementara itu, di rumah Pak Yani, suasana mulai tenang. Anak dan istrinya mulai bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi gerobak bergerak sendiri. Bahkan tetangga yang dulu menjauhinya perlahan mulai datang kembali. Pak Yani duduk di depan rumahnya sambil menatap langit malam yang cerah. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Terima kasih. Sudah sabar, Bu. Akhirnya kita bisa bernapas lagi, ucapnya pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu meski santet bisa dipatahkan, rasa dendam manusia bisa muncul kapan saja. Dan meski malam itu tenang, jejak hitam dari masa lalu belum benar-benar hilang. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam penuh teror itu. Rumah Pak Yani kini terasa jauh lebih damai. Tak ada lagi bisikan aneh di malam hari. Tak ada lagi bayangan hitam berdiri di jendela. Istrinya, Bulina, kembali tersenyum. Anaknya sudah sehat dan mulai sekolah lagi. Bahkan pelanggan-pelanggan lama mulai berdatangan kembali, meminta bubur ayam seperti dulu. Pak Yani pun mulai memberanikan diri untuk kembali berjualan. Tapi kali ini, dengan langkah yang berbeda. Ia tak lagi mangkal di pertigaan seperti dulu. Ia memilih tempat baru, lebih jauh dari kampung, dekat pasar pagi. Lokasi ini lebih ramai dan yang terpenting jauh dari bayang-bayang masa lalu. Gerobaknya masih sama. Bubur ayam Pak Yani, hangat dan nikmat, tertulis di kaca depan. Meski catnya sudah sedikit pudar, tapi semangatnya kembali menyala. Hari-hari kembali normal. Pelanggan mulai percaya lagi. Rasanya seperti hidup baru. Namun, seperti langit yang tak selamanya cerah, badai kecil datang tanpa disangka. Suatu pagi, saat sedang melayani pembeli, seorang lelaki tua dengan wajah asing mendekat. Pak Yani menyapanya ramah. "Beli bubur, Pak?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Gerobak ini sudah pernah melihat banyak darah." "Ya," Pak Yani tertegun.
Ia menatap lelaki itu dengan dahi berkerut. "Maaf, Bapak siapa?" Lelaki itu hanya tertawa kecil. "Hati-hati, Pak Yani, tak semua yang dikembalikan hilang begitu saja. Ada yang tetap tertinggal, menempel." Lalu ia pergi, menghilang di antara kerumunan pasar, seolah tak pernah ada. Pak Yani hanya bisa terdiam. Kata-kata itu seperti duri yang menancap di pikirannya. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Kadang, saat pagi-pagi buta, ia membuka gerobak. Ia menemukan kerupuk yang berubah warna, seperti hangus sebagian. Kadang, panci bubur yang sudah dicuci bersih mengeluarkan bau anyir samar. Meskipun ia yakin tak ada kotoran yang tertinggal, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia yakin gangguan itu sudah berakhir. Ia tak mau terjebak lagi dalam ketakutan. Hingga pada suatu malam, saat ia dan keluarganya sedang tidur, terdengar suara lonceng gerobak yang berbunyi sendiri. Ting 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 ting. Pak Yani bangun. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Gerobaknya terparkir rapi, tak bergerak, namun loncengnya terus berbunyi. Perlahan, teratur, seolah ada tangan tak terlihat yang menggoyangnya. Dengan hati-hati, I mendekat, tangannya gemetar. Ia menyentuh lonceng itu dan langsung berhenti bunyi. Namun saat ia hendak berbalik, ia mendengar suara dari dalam panci bubur yang tertutup. "Yan, masih ingat aku?" Suara itu sangat pelan, seperti dari dunia lain. Suara yang membuat darah Pak Yani membeku. Itu suara Pak Kumis. Ia buru-buru membuka tutup panci kosong. Tak ada apa-apa. Tapi aroma dupa menyengat kembali muncul. Aroma yang dulu hanya ada di rumah Pak Kumis. Keesokan harinya, Pak Yani mendapat kabar dari tetangga kampung. Pak Kumis meninggal dunia malam tadi. Ditemukan oleh tetangganya dalam keadaan tak wajar duduk di lantai, dengan mata terbuka lebar dan mulut yang membeku dalam senyuman aneh. Di sekeliling tubuhnya ada abu hitam dan sisa dupa. Desas-desus menyebar cepat. Ada yang bilang ia meninggal karena kesurupan. Ada yang bilang rohnya dijemput oleh makhluk yang dulu ia panggil. Tapi yang paling menyeramkan adalah kabar bahwa saat jenazahnya akan dimandikan, dari tubuhnya keluar belatung dan rambut manusia. Pak Yani mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak tahu apakah harus lega atau takut. Tapi yang ia tahu, sejak malam kematian Pak Kumis, suara lonceng itu tak pernah terdengar lagi. Gerobaknya kini benar-benar tenang. Tak ada lagi kerupuk hangus. Tak ada lagi suara dari dalam panci. Semuanya kembali normal. Tapi Pak Yani tetap waspada. Ia tidak pernah lagi menyimpan gerobak di dalam rumah. Ia letakkan di luar, di bawah terpal, dan selalu menaburkan garam kasar di sekelilingnya. Sekarang, setiap kali ia lewat gang rumah lama Pak Kumis, ia selalu merasakan hawa dingin yang menusuk. Rumah itu kosong, tak berpenghuni. Tapi kadang warga yang lewat malam-malam mengaku masih mendengar suara seseorang dari dalam. Ting 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 bubur. Bubur ayam. Pak Yani tak pernah menoleh ke belakang. Ia tahu tidak semua yang mati benar-benar pergi. Dan bagi orang yang bermain dengan kegelapan, ada harga yang harus dibayar. Bahkan setelah mati.